Tapi dari pengamatan aku lagi nih kalau untuk politisi-politisi perempuan itu tantangannya adalah bukan cuma memetakan 3 jenis ini, tetapi mereka juga harus menghadapi tantangan yang namanya kalau di dunia hiburan itu namanya hatersnya artis perempuan. Which is hatersnya artis perempuan itu adalah perempuan juga, ya kan? Iya. Itu ya? Hatersnya perempuan itu adalah perempuan juga. Yang Iya. ngebully perempuan itu perempuan juga gitu ya. Tapi ada juga yang fans-fans garis keras yang perempuan juga ada gitu, yang laki juga ada. Syaratnya apa? Yaitu satu, dia harus drama. Di dalam kalau dia pemain sinetron itu dia harus dia sinetron yang teraniaya gitu, yang sedih banget gitu kan. Itu satu ya, pokoknya drama lah. Terus tapi habis itu dia harus bisa bangkit. Jadi harus menjual kesedihan kemudian kebangkitannya. Itu gimana caranya lah itu ya. Yang kedua, itu yang akan dia mendapatkan fans yang loyal dan garis keras itu adalah yang sering bagi-bagi giveaway. Dan yang ketiga itu adalah jenis yang belak-belakan apa adanya, seolah-olah jujur gitu. Itu ya walaupun dia kontroversial, tapi orang menganggapnya dia jujur nih walaupun kontroversial dan selalu mengundang kontroversi dan keributan. Itu biasanya juga punya fans-fans loyalnya. Tapi di dalam semua itu juga harus ada satu yang penting adalah konsistensi. Mau dia drama, mau dia giveaway, mau dia orang yang belak-belakan jujur apa adanya suka buka-buka rahasia orang gitu ya. Tapi dia harus tetap konsisten. Jadi kalau dia di dunia politik ya harus di situ. Jangan tiba-tiba besok enggak gitu ya. Tiba-tiba 2 hari iya langsung gitu. Gak bisa. Perempuan itu tantangannya lebih banyak memang ya. Iya. Tuh. Saya melihat Mbak Feni jadi tidak bisa berkata-kata. Ternyata bukan sekedar pengamat ya, tetapi seperti detektif infotainment gitu atau jurnalis infotainment yang dari pagi sampai tengah malam harus ngikutin terus artisnya gitu. Tapi pengalaman saya Mbak Feni ya, berinteraksi dengan perempuan-perempuan politisi hebat di depan yang bukan hanya mempromosikan perempuan pilih perempuan, kebijakan yang lebih ramah perempuan, afirmasi yang lebih kuat. Kadang-kadang tindakan afirmatif yang tadi kita diskusikan, kalau Mbak Feni kan pengen laki jadi capres maka cawapresnya perempuan. Atau sebaliknya itu luar biasa tuh Mbak, itu harus kita perjuangkan. Tapi di beberapa situasi hal itu masih dianggap beban oleh para elit yang menjadi pimpinan partai. Jadi afirmasi bagi perempuan kan tindakan khusus ya karena kita tertinggal untuk menuju kesetaraan dan keadilan. Tapi itu paradigma itu nggak nyampe Mbak. Yang baru dirasakan itu tuh membebani, dia harus cari perempuan, merekrut perempuan, ya karena ada problem tadi kaderisasi. Terus yang kedua adalah, kalaupun perempuannya sudah jadi, dia berhadapan dengan yang disebut maskulinitas kepemimpinan yang hierarkis dan feodal. Jadi apapun visi dan terobosan yang dipunyai oleh politisi perempuan, kadang terbentur oleh hierarki tadi, harus ikut pimpinan partai, harus ikut kebijakan partai. Akhirnya goal yang harus dia perjuangkan, kepemimpinan perempuan yang bermakna, itu menjadi tidak terwujud. Tapi benar atau enggaknya Mas Budiman perlu menanyakan kepada para narasumber kita. Oke, saya ke Mbak Sumiati. Tadi ada telaah ya kalau Feni kan lebih FOMO, infotainment, ya drama. Nah dari Partai Buruh dari Mbak Titi tadi, ada nggak sih problem hierarki dan feodal ya di Partai Buruh yang sehingga membuat politisi perempuan itu susah sekali untuk naik dalam panggung yang lebih tinggi? Sebenarnya kalau di Partai Buruh saya tidak melihat itu ya. Nggak melihat ya? Sampai saat ini belum. Tapi memang perempuan ini kenapa susah karena memang secara budaya kan memang dia dikerdilkan. Dia Dikerdilkan, dimiskan. struktur ya? Iya. Karena budaya kita patriarki artinya kan masih mengedepankan laki-laki dan itu yang menghambat sebenarnya. Nah Partai Buruh ini coba mengangkat gitu melalui program-program kebijakannya. Oke. Mengangkat agar perempuan ini bisa ikut berpartisipasi, bahkan kita juga selalu melakukan upaya-upaya agar perempuan juga lebih aktif gitu sehingga kita memiliki wadah sendiri. Bahkan kita tekankan pokoknya Partai Buruh harus 30% meskipun kita tahu emak-emak garis keras ya. Coba meyakinkan suaminya gitu agar dia didukung mendapat support material gitu. Bahkan ada yang protes, Mbak Sumi, aku kebetulan wilayah binaanku Sulawesi. Jadi pada proses gini, Mbak Sumi,
ngadu dong katanya, perlu diadvokasi. Kenapa? Suamiku tidak mensupport uang katanya gitu. Jadi itu ada persoalan-persoalan gitu. Suaminya pun tidak mensupport. Tidak mensupport keuangannya karena sama-sama susah kan. Gitu. Artinya Oke, ya, itu jadi Mbak Ratna, persoalan gitu. ini kalau di Partai Gelora, apakah hierarki dan patriarki laki-laki itu masih menjadi membayangi di struktur partai? Tidak, Mas Budiman. Saya sendiri adalah salah satu pendiri Partai Gelora. Dan di Partai Gelora dari struktur Dewan Pimpinan Nasional ada 5 diantaranya perempuan dan mereka membidangi bidang-bidang yang cukup kompleks ya. Saya sendiri di bidang jaringan, kemudian bidang kesehatan, ada Dokter Rina, kemudian bahkan bidang olahraga pun dipegang oleh perempuan. Kemudian bidang perempuan tentu saja bidang itu dipegang oleh Mbak Rati Sanggarwati dan ada bidang pelayanan masyarakat itu yang cukup kegiatannya tinggi itu pun dipegang oleh perempuan. Jadi kesempatan yang diberikan kepada perempuan di Partai Gelora sangat luas dan tidak dibatasi oleh sifat gender perempuan itu sendiri. Bahkan dari tadi struktur DPN, pimpinan nasional sampai ke tingkat kelurahan pun banyak ketuanya pun perempuan. Nah, caleg Gelora pun bukan sekedar figuran, bukan pelengkap, apalagi food together. Jadi kami memang benar-benar serius bekerja di Dapil menghadapi segala tantangan, menghadapi segala kesulitan yang ada di Dapil. Kedepannya memang kami berharap bahwa perempuan harus lebih banyak lagi dilibatkan di dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Kami juga mengapresiasi adanya peningkatan jumlah politisi perempuan di dalam parlemen, terutama dari tahun 2014, pemilu 2014, 2019, meskipun jumlah itu belum mencapai 30%, tetapi sudah dibuktikan banyak sekali politisi perempuan di dalam parlemen pun memiliki suara yang kencang, suara yang kuat, bahkan berhasil membuat keputusan-keputusan politik yang strategis. Dan untuk itu kami juga mendorong kepada pemerintah untuk benar-benar berperan aktif membangun sebuah pendidikan politik karena bagi memang perempuan. Ya, karena persoalan kalau ditanya kenapa banyak perempuan tidak masuk ke dunia politik. Ini saya mungkin testimoni sekalian klaim ya. Ini kami semua ini yang masuk ke dunia politik memang manusia di atas rata-rata, Mas. Di atas rata-rata. Oke, saya tanya pada Mbak Oki ya. Mbak Oki yang pernah pindah partai, sekarang berada di Nasdem. Emang di partai lama ada hambatan bagi pergerakan perempuan atau gimana? Saya rasanya tidak baik lah kalau harus kemudian menceritakan pengalaman atau hal-hal kenapa saya harus pindah partai. Tapi terkait perempuan sendiri di Nasdem itu kami cukup mendapatkan karpet merah, duta besar Karpet merah ya? Karpet biru. Oh biru, oke. Karpet biru sudah apa jenenge? Iya, jadi kayak misalnya duta besar itu Pak Surya Paloh milih 2 perempuan waktu itu. Kemudian wakil ketua MPR juga perempuan. Artinya memang perempuan itu di Nasdem itu cukup diberikan karpet biru begitu. Tapi sekali lagi menurut hemat saya, memang supaya para perempuan ini mempunyai suara yang lebih kuat lagi, kita memang harus sama-sama kerjasama gitu, harus ada di lintas partai untuk membicarakan suatu, katakanlah suatu isu dan kemudian menampilkannya. Let's say misalnya ketika membahas undang-undang TPKS, itu kan yang muncul akhirnya kan partai seolah-olah yang dapat kreditnya. Dapat kredit. Iya, padahal seyogianya harusnya perempuan-perempuan di situ bisa muncul gitu. Tapi saya saat ini di luar parlemen, tapi saya melihatnya kok nggak ada perempuan-perempuan yang muncul. Menurut hemat saya, memang harus ada kesatuan, kolektivitas yang cukup kuat, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Saya lihat sekarang organisasi perempuan yang di luar parlemen sudah cukup suportif
untuk memberikan masukan dan dukungan kepada teman-teman di parlemen. Jadi sehingga sekarang gimana caranya mensinergikan itu sehingga kami perempuan politisi di dalam maupun di luar parlemen itu bisa membuat artikulasi yang lebih hebat lagi terkait dengan isu-isu top isu perempuan. Oke.